Banyak orang mencari kesembuhan, tetapi lebih daripada kesembuhan adalah Sang Penyembuh. Mari masuk bersama dengan saya dengan program Life Unlimited, di mana kita akan temukan sama-sama rahasia yang luar biasa hari ini. Halo dan selamat berjumpa kembali kepada semua pemirsa Life Unlimited. Apa kabar semua pemirsa? Saya harap semua baik-baik, sehat-sehat, luar biasa. Ya, saya Susan Hoover, host untuk program ini. Senang sekali kita bisa jumpa kembali setiap minggu di program Life Unlimited ini, di channel ini, di jam ini, di hari ini. Ya, dan saya harap semua pemirsa akan mengikuti terus ke minggu-minggu yang akan datang. Kalau kita jumpa di program ini, bukan saja sampai di sini saja, tetapi kita bisa jumpa terus. Bagaimana? Bisa like, subscribe di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan yang lain-lain. Dan lebih daripada itu, kami memiliki hotline atau call center, memiliki tim Life Unlimited yang siap untuk mendoakan setiap pemirsa, untuk menjawab semua pertanyaan. Dan kami juga senang menerima kesaksian dan kabar baik daripada pemirsa. Beberapa hari ini saya baru terima laporan kesaksian yang dialami oleh pemirsa Life Unlimited saat mungkin mereka WhatsApp atau mereka hubungi call center kami. Hari ini saya akan membaca satu kesaksian. Ini adalah kesaksian dari seseorang perempuan dari NTT. Kemarin minta doa untuk temannya yang selalu kerasukan setan dan dia selalu diganggu oleh roh-roh jahat dalam berbagai bentuk. Tetapi berapa minggu kemudian dia memberi kabar, saya akan membaca. Lalu Ibu Susan dan tim, terima kasih banyak sudah mendoakan saya dan keluarga juga teman saya. Saya bersyukur karena teman saya sudah dibebaskan, dilepaskan dari roh-roh jahat yang mengikutinya. Terima kasih Ibu Susan dan tim, Tuhan memberkati pelayanannya. Amin dan amin. Kami berterima kasih untuk yang hubungi kami dan peduli, mengasihi dan sayangi temannya sampai minta doa untuknya. Dan memang Yesus luar biasa. Nama yang di atas segala nama yang melakukan mukjizat, perlepasan dan pertolongan Tuhan seperti ini. Jadi kami merayakan kesaksian ini bersama dengan temannya dari NTT yang hubungin kami, dan kami harap untuk semua jangan menunggu-menunggu, tetapi segera juga hubungin kami dan dapat alami kuasa Tuhan yang luar biasa bagimu juga. Karena kita sedang belajar tentang mukjizat Yesus. Jadi saya harap jangan sampai belajar, jangan sampai tahu, tetapi sampai benar-benar mengalaminya. Amin. Ya, itu harapan saya kita belajar dalam series ini dan kita tetap lanjut hari ini dalam series Mukjizat Yesus. Kita akan belajar satu mukjizat lagi. Satu yang mungkin paling unik. Yang benar-benar unik cara Yesus dalam mukjizat ini. Dan saya berharap dengan kita udah hampir mengakhiri series ini. Ini benar-benar menjadi satu series yang menguatkan kita semua untuk bukan saja menerima, tetapi juga untuk melakukan mukjizat dalam nama Yesus. Untuk itu hari ini sebelum kita membaca kisahnya, mungkin lebih baik kita akan lihat itu di dalam satu video klip yang singkat. Sebelumnya mari kita saksikan video klip yang singkat ini di Then Jesus left the vicinity of Tyre and went through Sidon, down to the Sea of Galilee, and into the region of the Decapolis. There some people brought to him a man who was deaf and could hardly talk, and they begged Jesus to place his hand on him. After he took him aside, away from the crowd, Jesus put his fingers into the man's ears. Then he spit and touched the man's tongue. He looked up to heaven and with a deep sigh said to him,
emphata, which means be opened. At this, the man's ears were opened, his tongue was loosened, and he began to speak plainly. Jesus commanded them not to tell anyone. But the more he did so, the more they kept talking about it. People were overwhelmed with amazement. He has done everything well, they said. He even makes the deaf hear and the mute speak. Klip ini memberi kepada kita mungkin bayangan sedikit, mungkin agak berbeda dalam apa yang kita bayangkan juga bagaimana Yesus melayani orang yang sakit tuli dan bisu ini. Saya akan baca kembali ayat-ayatnya dari Markus pasal 7 di mana ini dicatat untuk kita. Berkata dalam firman Tuhan di situ, orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya dia meletakkan tangannya ke atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Nah di situ dia melakukan caranya untuk menyembuhkan orangnya. Nah coba perhatikan, orang ini sudah sering mungkin melihat bahwa Yesus menyembuhkan dengan meletakkan tangannya. Dia menaruh tangannya di atas orang yang sakit dan mereka sembuh. Jadi mereka membawa orang yang sakit ini, yang tuli dan gagap, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, membawa kepada Yesus dan minta, bukan Yesus menyembuhkannya, tetapi minta satu cara. Mereka memaksa Yesus untuk Yesus meletakkan tangannya di atas orang yang sakit ini. Mereka sangat fokus untuk caranya, bukan untuk pribadinya. Makanya hari ini sorenya saya mau beri topik kepada kita hari ini adalah healer lebih daripada healings. Jadi untuk kita mengerti, kadang-kadang orang mau cari kesembuhan atau cari mukjizat. Tetapi sebenarnya di atas itu tuh salah. Bukan kita cari mukjizat atau kesembuhan. Saya harap itu dari semua series ini jangan kita hanya mencari sesuatu seperti itu. Tetapi lebih baik kita menyadari yang kita mau memandang adalah sang penyembuh atau pembuat mukjizat itu. Itu adalah Yesus. Jadi kita tidak mencari hanya yang Yesus lakukan, kesembuhannya, mukjizatnya. Tetapi kita mau mengenal sang pribadi Yesus itu. Jadi di dalam kisah ini mereka hanya fokus. Mungkin caranya, oh Yesus dulu lakukan ini kepada orang lain, lakukan kepada yang orang ini. Makanya saya mau katakan sesuatu yang agak unik hari ini. Poin pertama saya hari ini adalah Yesus bukan robot kesembuhan. Hah, apa itu maksud itu? Nah ini saya sering mengajar di dalam sekolah Alkitab di mana saya mengajar dan mengingatkan semua murid saya mengatakan seperti ini. Yesus bukan robot kesembuhan. Apa artinya? Maksudnya gini, Yesus bukan orang banyak datang dan Yesus hanya mau mereka sembuh. Hanya itu yang dia pedulikan. Sampai mereka datang, Yesus letakkan tangan, sembuh, next. Sembuh, next, sembuh. Yesus tidak melakukan itu bukan yang Yesus mau. Apakah Yesus dapat dan rindu menyembuhkan semua orang? Jelas. Tetapi Yesus melakukan jauh lebih daripada hanya beri kesembuhan seperti robot kesembuhan. Dimanapun dia letakkan tangan, sembuh, 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 sembuh. Yesus lebih daripada itu. Jadi kalau kita mereka mau paksa seperti itu. Oh Yesus robot kesembuhan. Kalau dia turun tangannya, sembuh-sembuh orangnya. Yesus sengaja di sini tidak melakukannya. Padahal kita tahu Yesus dapat menyembuhkan dengan letakkan tangan. Karena Yesus tidak mau kita fokus caranya. Bukan caranya untuk jadi sembuh yang penting. Bukan letakkan tangan itu yang penting. Yang penting pribadinya Yesus, sang penyembuh, sang pembuat mukjizat, itu yang penting, bukan caranya bagaimana. Jadi sengaja di sini kita baru baca, saat mereka minta, letakkan tangan Yesus. Yesus memisahkan orang ini, yang tuli dan gagap ini. Yesus memisahkan dia daripada orang banyak. Karena gampang, apakah Yesus dapat menyembuhkan dia dan dia dibawa orang banyak? Gampang. Tetapi sebenarnya Yesus mau lebih, dia peduli lebih daripada kesembuhan bagi orang sakit ini. Jadi apa yang dilakukan Yesus? Kita bisa baca terus ayat 33 sampai 35. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak,
Nah, di situ kita bacanya. Sampai orang banyak sehingga mereka sendirian. Dia mau masukin jaranya ke telinga orang itu. Lalu dia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil mendak ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ifata, artinya terbukalah. Nah, kita tahu apa yang terjadi ya, berkata bahwa maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya, lalu dia berkata-kata dengan baik. Apa maksud Yesus dengan melakukan ini? Dia tidak hanya meletakkan tangan, tidak mau jadi robot kesembuhan, dia menjadikan orang itu dipisahkan. Ada pengalaman pribadi dengan Yesus. Dan Yesus lakukan yang unik. Apakah Yesus harus selalu meludahin orang untuk menyembuhkan? Tidak. Dan memang saya tidak pernah meludahin orang untuk menyembuhkan. Yesus di situ, tapi Yesus di situ memberi. Itu bukan Yesus menjelekkan dia atau kotorin dia. No, Yesus memberi sesuatu daripada dirinya, dari mulut dia sendiri. Memberi kelepasan itu dan hidup kepada orang yang dia layani. Itu adalah berkat ya, bukan sesuatu yang lain. Tapi Yesus di sini melakukan unik. Dia sengaja tidak melakukan yang mereka minta. Dia masukkan telinga, dia meremahkan lidahnya, dia tarik nafas, mengatakan fata. Dia melakukan dengan satu cara yang berbeda untuk membuktikan kepada mereka. Bukan cara yang menyembuhkan. Ini adalah Yesus. Dapat melakukan satu cara yang unik, satu cara yang spesial untuk orang ini. Dan itu sama untuk kita. Yesus tidak melakukan hal yang sama terus untuk semua orang. Yesus bukan robot, tetapi Yesus adalah pribadi yang hidup. Dan Yesus mau kita memiliki perjumpaan yang intim dengan Yesus. Makanya Yesus memisahkan orang ini dari orang banyak. Supaya orang ini bukan hanya karena dia dibawa orang banyak dan diminta orang banyak dia dapat kesembuhan. Dia dibawa secara pribadi oleh Yesus. Mengalami Yesus, memiliki pengalaman dan perjumpaan yang intim dengan Yesus. Mereka berdua saja. Dan saya percaya Yesus mau kita semua alami seperti itu. Bahwa kita tidak hanya mengalami Yesus dengan kita berpikir harus sama seperti semua orang lain. Harus ikut persis perkataan apa yang orang lain katakan kepada Tuhan. Harus ikut persis dengan cara orang lain melakukan sesuatu kepada Tuhan. Makanya kita orang percaya kepada Yesus sangat unik, sangat berbeda dengan semua orang yang lain. Kenapa? Karena kita tahu yang terpenting adalah hubungan dengan Tuhan. Kita adalah orang yang diampuni Yesus, dijadikan posisi Yesus sebagai anak Allah, di mana kita nikmati hubungan dengan Allah sebagai anaknya. Kita memiliki kebebasan untuk bicara. Bagaimana kita sembahyang atau doa, itu adalah seperti anak berbicara kepada Bapa. Bebas untuk menyampaikan apapun, bebas untuk bicara kapanpun. Kita memiliki sesuatu yang sangat unik dan spesial dan luar biasa. Itu adalah hubungan intim dengan Tuhan. Tidak terbatas, tidak harus ikuti satu cara seperti ritual yang dilakukan. Tetapi dimanapun kita, kapanpun, dimanapun apa yang sedang terjadi, kita memiliki kebebasan untuk berjumpa dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, alami kasih Tuhan. Tidak terbatas sedikit pun. Wow, itu luar biasa. Saya berharap itu dapat membuka pikiran kita. Adapun yang pernah katakan kepada saya, oh Kak Susan, saya tidak pintar, saya tidak pandai berdoa. Saya meminta mereka mungkin doa makanan, lakukan sesuatu. Siapa yang pandai berdoa? Yesus pun berkata, jangan berbuat doa yang panjang-panjang, lebar-lebar, berulang-ulang. Jangan coba buat di depan dengan pintar-pintar. Kalau bisa bicara kepada teman, saudara, bisa bicara kepada Tuhan. Siapa berkata harus dengan kata-kata teratur seperti apa, harus hafalan, harus seperti ritual. Tidak. Bahkan yang Yesus minta, kita jangan datang kepada Tuhan dengan memaksa harus satu caranya bagaimana. Dan terima mukjizat seperti itu. Sebenarnya kita mau datang kepada Yesus, alami kasih Yesus. Dan memang ini yang saya alami. Saya pernah lihat, bukan saja lihat orang lain, mungkin disembuhkan, terima mukjizat dengan cara-cara yang berbeda-beda. Saya sendiri alaminya. Coba
Saya ingat semua cara yang berbeda-beda. Saya sendiri pernah alami kuasa Tuhan. Contohnya pun dalam hal kesembuhan. Saya orang yang sangat suka bahas kesembuhan, merasa itu sangat penting. Saya sendiri pernah sakit banyak sekali dalam hidup saya, jadi saya sangat bersyukur untuk kesembuhan, kesehatan dari Tuhan. Nah contohnya, saya pernah disembuhkan Tuhan memang dengan cara biasa. Mungkin saya pernah didoain orang, mereka letakkan tangan doain saya. Pernah ada saya ikut mungkin ke acara KKR atau kesembuhan, pernah ada. Tetapi saya juga pernah sembuh dengan saya hanya mengingatkan diri akan firman Tuhan. Pernah deklarasi firman Tuhan atas diri saya, terima pewahyuan. Tuhan sudah menyediakan, langsung terima dari Tuhan. Ada pernah waktu dengan saya hanya lagi menyembah Tuhan, tiba-tiba merasa, wah kekuatan sudah datang, kesembuhan sudah datang. Ada pernah dengan tidak langsung terjadi, tetapi saya deklarasi dan mengabaikan, lupakan tentang masalah itu. Lama-lama satu hari baru sadar, proses kesembuhan sudah jalani, saya sudah sembuh. Pernah saya terima kesembuhan dengan ambil perjamuan kudus, saya ingat korban Yesus. Ya, saya ingat kuasa Tuhan, apa yang dilakukan bagi saya sudah sembuh. Saya pernah ingat bagaimana kali saya pernah terima satu mukjizat dan satu pertolongan kesembuhan dari Tuhan. Saya aja satu orang dengan berbagai cara. Jadi saya tidak datang kepada Tuhan hari ini kalau perlu sesuatu. Harus dengan kata-kata yang persis atau cara yang persis atau mengikuti apa yang orang lain lakukan. Saya yang penting, saya alami Sang Penyembuh. Saya punya hubungan dengan Dia pembuat mukjizat. Jadi kita tidak harus datang dengan melakukan yang satu cara yang sama. Satu ritual untuk mendapatkan mukjizat dari para Tuhan. Tetapi lebih penting kita punya hubungan dengan Dia pembuat mukjizat. Makanya di sini Yesus lakukan itu. Ya, tidak lakukan yang mereka minta. Dia berkata, no. Bukan saja saya mau menyembuhkan orang. Itu gampang bagi Yesus. Dia berkata, saya mau memisahkan dia. Dia dapat pengalaman mengenal pribadiku. Dan bahkan saya mau mengingatkan kita hari ini, kita bahas banyak tentang kesembuhan, mukjizat, pertolongan Tuhan dalam series ini. Tetapi mukjizat terbesar itu bukan kesembuhan. Mukjizat terbesar itu bukan tiba-tiba hutang selesai. Mukjizat terbesar bukan tiba-tiba sesuatu seperti itu dinyatakan. Mukjizat terbesar sebenarnya adalah keselamatan kita. Itu adalah mukjizat yang benar-benar terbesar yang ada. Bukan saja melihat Yesus lakukan satu hal, tetapi bisa melihat Yesus melakukan begitu banyak hal dalam kehidupan kita yang lebih besar dan lebih penting. Bahkan dalam kisah ini kalau kita lihat tadi, saya mau kita selesaikan dulu. Setelah Yesus berkata, maka terbukalah telinga orang itu. Dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu dia berkata-kata dengan baik. Nah ayat 37, mereka itu semua yang lihatnya takjub dan bertenang. Dan berkata, dia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Dia menjadikan segala-galanya baik. Bukan itu pernyataan tentang Yesus yang benar-benar betul dan luar biasa. Yesus menjadikan segala-galanya baik. Nah mungkin itu bukan saja tubuh yang sakit yang perlu disembuhkan, tetapi lebih lagi mungkin itu masa lalu kita atau semua kita yang dalam dunia ini mungkin sudah hancur, mungkin sudah terikat oleh beberapa hal, mungkin sudah memiliki hal-hal yang tidak baik. Kita semua yang pernah lahir dalam dosa dan hidup dalam dosa, terpisah dengan Tuhan dan mau punya hubungan dengan Dia. Tetapi kabar baiknya hari ini, kita tidak datang dan menerima keselamatan daripada Tuhan dengan melakukan satu ritual atau melakukan satu tradisi atau karena keturunan yang lain. Kita semua bukan saja dapat percaya kepada Tuhan, kita semua secara pribadi dapat memiliki perjumpaan yang intim, dapat mengalami dan dapat mengenal, punya hubungan intim dengan Tuhan Juru Selamat. Dan memiliki hubungan dengan Tuhan, di mana kita sudah diampuni, kita sudah dijadikan ciptaan baru, kita sudah memiliki keselamatan yang kekal. Itu yang paling indah. Jadi Sang Penyembuh adalah Sang Penyelamat.
Yesus menyembuhkan, betul. Tetapi harus jelas, Yesus dapat melakukan lebih daripada hanya menyembuhkan. Yesus juga dapat menyelamatkan. Dalam Yesaya berkata seperti ini, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungkannya. Dan kesengaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertekam oleh karena pemberontakan kita dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendapatkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Wah, apa ini panjangnya nubuatan tentang Yesus yang sudah dinyatakan di salib Yesus. Apa artinya? Saat Yesus disalibkan, dia ambil dosa-dosa kita. Dia ambil sakit penyakit kita. Dia ambil kutuk kita, dia ambil semuanya. Dan dia bayar harga supaya memang kita boleh sembuh, memang kita boleh diberkati, tetapi lebih lagi supaya kita diselamatkan. Supaya segala sesuatu yang dulu memisahkan kita dengan Tuhan sudah dibayar lunas, sudah selesai. Kita sudah memiliki jalan kepada Allah Bapa, kita sudah memiliki jalan terbuka masuk surga, hidup kekal selama-lamanya. Wow, luar biasa. Mungkin seperti ini ya, banyak orang saya lihat terima kesembuhan, tetapi intent itu baik, saya merayakan itu luar biasa. Tetapi memang Yesus mau mereka mengalami kesembuhannya, supaya mereka juga tahu, Yesus menyediakan jauh lebih dari itu, keselamatan. Seperti ini bisa bayangkan, kalau ada orang yang belikan tiket, contohnya mungkin saya mau, seperti kemarin saya baru pulang ke Kanada. Wah, jauh sekali, lebih daripada 20 jam terbang. Nah, kalau ada orang yang beliin tiket pesawat bagi saya, dan mereka katakan, oh Susan ini tiket. Wow, itu tiket yang mahal, sudah dibeli orang lain, sudah diberikan kepada saya. Tapi bagaimana kalau saya sudah di airport, sudah di bandara, dan mereka kasih juga, oh makan sebelum pergi. Nah, saya makan sebelum pergi. Sampai tidak peduli lagi tiketnya pergi. Saya hanya makan kenyang. Setelah itu pulang ke rumah. Memang saya sudah alami sesuatu yang baik. Tubuh saya merasa lebih sehat, perut saya kenyang. Saya sudah alami, wah orangnya itu baik, udah bayar makanan. Tetapi sayang sekali, yang lebih mahal, yang lebih penting, saya ketinggalan pesawat, saya tidak ambil. Saya hanya sampai nikmati sebagian yang sebelumnya, dan yang terpenting yang membawa saya kepada tujuan, saya tidak naikin. Nah, itu yang banyak orang mungkin pikir dengan Yesus. Jadi mereka pikir, oh Yesus sampai memberi saya kesehatan, memberi saya mukjizat itu baik. Tetapi tidak menyadari, Sang Penyembuh itu adalah Sang Penyelamat. Dia memang berkata di sini, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Betul, oleh apa yang dia alami, pukulan yang dia alami, dia memang apa yang dia alami dalam tubuhnya itu untuk memberi kesehatan kepada kita. Tetapi berkata dia apa? Dia juga ambil dosa-dosa kita, semua kesalahan, semua pemberontakan kita, semua kesalahan kita. Dia juga ambil dan bayar harga. Dia terima hukuman mati supaya kita dibebaskan selama-lamanya, terima hidup yang kekal. Wow, luar biasa sekali Yesus. Amin. Bukankah itu kabar yang sangat baik? Dan itu semuanya karena dia mengasihi kita. Jadi mari kita ingat kembali segala sesuatu yang Yesus lakukan. Bukan saja mukjizatnya, tetapi pribadinya. Dengan lagu Ingat Kasihnya. Mari kita nikmati dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kasih menyelamatkanku.
banyak kasih-Nya. Dia yang oleh salibnya sudah mengampuni setiap dosa kita. Dia yang menyembuhkan sakit penyakit kita. Wow, betapa Yesus benar-benar baik bagi kita. Dan kita belajar hari ini, pribadi Yesus yang terpenting. Bukan caranya, bukan satu ritual yang kita lakukan. Bukan itu yang penting. Yang sang pribadi Yesus itu yang terajai. Saya ada pengalaman sering dimanapun saya pergi, saya membawa siswa dari sekolah Alkitab saya untuk mempraktik bersama-sama. Kadang-kadang ada orang yang minta, oh nanti kalau acara besar yang dimana kami beritakan Injil, mereka berpikir bahwa saya yang mendoakan orang sakit. Saya berkata bukan saya yang mendoakan orang sakit, itu siswa murid sekolah Alkitab. Mereka yang lagi praktik, mereka yang mendoakan. Kemarin itu saya kumpul itu ada dengan hamba Tuhan dan mereka terkejut. Sampai ada yang satu yang tanya saya, Susan, tolong bagi rahasia, apa trik-trik kamu menyembuhkan orang? Saya bilang, gak ada trik-trik yang saya lakukan untuk menyembuhkan orang. Saya berkata, nanti lihat pun, bukan saya yang akan menyembuhkan mereka. Saya hanya membawa nama Yesus. Yesus yang menyembuhkan. Dan yang melayani itu, bukan saya pun, itu adalah murid-murid dari sekolah Alkitab. Mereka yang melakukan, kenapa? Karena mereka juga memiliki Yesus. Wah, mereka heran dan betul di depan mata mereka banyak sekali mukjizat terjadi. Tidak perlu tangan saya, tidak perlu Susan Hoover, tidak perlu siapa-siapa. Tetapi mereka dapat alami Sang Penyembuh, Sang Penyelamat. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, karena itu tidak perlu tangan saya hari ini, bahkan ada melalui program ini. Saya minta siapapun yang sakit, yang perlu mukjizat atau siapa mungkin yang mau pergi dan melayani orang lain. Mari terima saat ini doa saya dari jarak yang jauh di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, oleh kuasa-Mu Engkau cukup bagi kami. Saya berdoa untuk setiap pemirsa mengalami Engkau. Ada perjumpaan dengan-Mu Tuhan yang intim. Dan kami berterima kasih Tuhan, kami datang langsung daripada-Mu pun. Terima kuasa-Mu, terima mukjizat daripada Engkau. Bahkan kami semua balik keluar dan membawa mukjizat-Mu kepada orang lain. Tidak ada satu cara, tidak ada satu ritual, tidak ada satu hal tradisi yang kami harus lakukan. Kami mengenal Engkau Yesus secara langsung, secara pribadi dan intim. Terima kasih Yesus, Engkau melebihi segala sesuatu. Kami mau punya pengalaman lebih dalam dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau ada yang mau alami lebih lagi, segera hubungi kami. Dan kita jumpa lagi di dalam program yang berikut, Life Unlimited. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.